Halo guys, halo guys. Halo Ketemu guys, lagi bersama kita, Blue Ben Ben dan Cici Yaya. Cici Yaya. Hore. Sesuai info kita kemarin, video yang kemarin kan Queen udah baca dongeng sama kakak. Nah sekarang kan giliran aku nih si Blue Ben Ben yang baca Sama Cici. Cici Yaya. Nah hari ini aku membacakan cerita dari buku-buku kemarin. Kan kemarin sudah diceritakan kesombongan jerapah sama persahabatan tikus dan kucing. Kucing dan tikus kembali. Oh, kucing dan tikus. Hari ini aku mau baca buku. Sebentar ya, aku ambil dulu. Ini judulnya Kancil dan Serigala. Nah, sekarang yang mau baca aku dulu ya. Ya, Oke. Cici ya. Oke Ben. deh. Nah, sebelum itu jangan lupa ya guys ya, sebelum kita mulai nih baca ceritanya nih, baca dongengnya ya. Jangan lupa di Like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya sampai warna abu-abu ya. Oke, jangan lupa yang banyak ya. Iya. Makasih ya guys. Makasih teman-teman Lala, dari teman-teman Blue Ben Ben. Lalanya nggak ikut hari ini. Lalanya lagi Bobo. main. Oh, lagi bobo, kirain lagi main. Yang lagi main itu si Meng sama si Mario sama Oh Monkey. gitu. Bertiga. Oke deh. Kalau gitu ini aku mau baca ya. Aku Blue Ben Ben mau baca dulu ya yang judulnya itu Kancil dan Serigala. Oke Oke. deh. Nah, ini dia. Kita mulai ya. Sebentar ya, aku buka dulu nih. Oke, kita mulai ya guys ya. Kita mulai ya teman-teman ya. Aku mau baca nih, dengerin ya. Mana ya? Mana ya? Nah, ini Itu nih. dia. Nah, kita mulai ya. Nih, berikut ceritanya ya. Oke. Judul dongengnya si Kak Kancil dan Serigala. Nah, setelah berhasil menipu harimau, si Kancil terus berlari dengan kencang masuk ke dalam hutan. Ia begitu takut kalau harimau mengejarnya. Nafas Kancil terengah-engah. Ia berhenti sejenak untuk beristirahat dan minum di dekat sungai. Sesekali ia menengok kanan kiri. Takut ada harimau yang akan memergokinya. Setelah puas beristirahat, Kancil kembali melanjutkan perjalanan karena hari sudah hampir gelap. Ia berlari dengan kencang kembali. Kancil terus berlari dengan kencang tanpa memperdulikan di sekelilingnya, termasuk sebuah sumur tua yang ada di depannya. Ia terus berlari hingga tanpa sadar ia terperosok ke dalam sumur tua itu. Sementara di dalam sumur yang sedikit berisi air itu, Kancil sangat kaget. Ia merasa sangat bodoh karena berlari tidak melihat sekitarnya. Kancil berusaha untuk keluar dari sumur itu. Ia berusaha semaksimal mungkin, namun usahanya tetap gagal. Kancil yang terkenal pintar itu sedikit kebingungan ketika harus berada di dalam sumur. Ia hampir putus asa karena sumur itu begitu dalam.
Kini ia hanya dapat menunggu pertolongan dari hewan lain. Sementara di atas sumur, seekor serigala sedang kehausan dan mendekati sumur tua itu sambil bernyanyi kegirangan. Nyanyian serigala itu terdengar oleh kancil yang di dasar sumur. Segera saja si kancil memanggil serigala. "Serigala! Serigala!" panggil kancil. Serigala terkejut mendengar suara kancil dari dalam sumur. "Kancil, kenapa kamu di dalam sumur situ?" tanya serigala. "Aku sedang mengambil banyak mutiara di sini. Maukah kamu membantu aku mengambilnya?" ucap kancil. Serigala yang terkenal rakus itu pun berpikir, "Wah, mutiara. Aku bisa kaya kalau aku bisa mendapatkannya." "Baik, kancil, aku akan segera membantumu," teriak serigala. Kemudian menurunkan timba air dan menaiki timba satunya. Mengetahui timba sudah diturunkan, kancil segera menaiki timba itu. "Serigala, cepat kamu naik ke timba itu dan segera turun kemari, karena mutiaranya begitu banyak," teriak kancil. Tubuh kancil langsung naik ke atas setelah serigala menaiki timba satunya itu. Karena tubuh serigala lebih besar. Ketika berpapasan, kancil berteriak, "Terima kasih serigala, kau sudah menolongku." "Iya kancil, sama-sama. Aku akan membantumu mengambil semua mutiara itu dan mengangkatnya ke atas tanpa tersisa," teriak serigala kegirangan. Setelah sampai di dasar sumur, serigala mencari-cari keberadaan mutiara itu. Sekian lama ia mencari, tapi mutiara itu tidak kunjung ditemukan. Ia begitu marah karena ia sadar bahwa ia sedang ditipu sama kancil. Sementara kancil yang sampai atas begitu gembiranya. Ia segera meninggalkan serigala yang berteriak-teriak memanggilnya. Nah, begitu ceritanya guys, teman-teman. Cerita kancil dan serigala. Jadi saking pintarnya si kancil itu, dia dan si serigala sangat serakah. Nah, si kancil tahu nih si serigala ini serakah, jadi dia memanfaatkan keserakahannya si kancil. Si kancil kan pintar ya. Makanya dibohongin lah kalau memang di dalam sumur itu ada mutiara. Nah, kita ambil hikmahnya dari cerita ini, kita jangan terlalu serakah. Jadi nanti kayak kancil. Ya, mutiaranya nggak ada, akhirnya dia di dalam sumur nggak bisa naik lagi. Kan? Jadi dianya juga kasihan di dalam sumur nggak bisa naik lagi. Ya kan? Si kancil dengan pintarnya, dia naik, dia bebas, dia bermain lagi deh sama teman-temannya yang lain. Begitu Cici ceritanya. Oh, begitu. Iya Cici. Nah sekarang Cici mau cerita apa? Kancil melawan harimau. Oke, kancil melawan harimau ya. Coba deh dibaca. Gimana ceritanya? Jadi pengen denger deh, pasti seru. Nih ya, kancil melawan harimau. Oke deh Cici. Yuk teman-teman, kita dengerin ya cerita dari Cici. Pada suatu pagi yang cerah di hari Minggu, si kancil sedang asik berlari-lari pagi. Ia berniat untuk mengunjungi padang rumput di pinggir hutan. Udara yang segar dan langit yang cerah sangat menyenangkan
untuk dinikmati. Jarang bisa melihat langit yang biru dan luas di tengah-tengah hutan yang lebat di desanya. Hari pun menjelang sore, matahari sudah mulai tinggi bertengger di cakrawala, tanda bagi si kancil untuk segera pulang ke rumah. Si kancil pun berlari-lari kecil dan masuk ke dalam hutan. Sesekali dia berhenti untuk memakan daun-daun muda dan dia lewati. Iya, terus? Si kancil pun berlari-lari kecil dan masuk ke dalam hutan. Sesekali dia berhenti untuk memakan daun-daun muda yang dia lewati. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara geraman yang sangat keras dan menyeramkan hingga seluruh tubuhnya gemetar dibuatnya. Lalu dia melihat seekor harimau yang besar dan gagah sedang menyeringai di depannya. Perasaan terkejut dan takut meliputi hati si kancil. Dia sadar bahwa tubuh dengan corak, belang-belang, kuku yang panjang dan taring yang tajam di depannya adalah harimau. Dia adalah raja penguasa seluruh hutan yang terkenal kejam serta suka bertindak semena-mena. Kancil sadar kalau hidupnya dalam bahaya, tapi bukan si kancil kalau sampai dia kehabisan akal. Maka si kancil pun tidak berusaha lari. Dia tetap berjalan santai dengan pura-pura berjalan pincang, mengangkat salah satu kaki belakangnya. "Hei makhluk kecil, apa kau tak mengenalku? Aku," teriak harimau. "Hamba mengenal Anda, Paduka. Tentunya dengan tubuh gagah, kuku taring dan tubuh bercorak khas. Semua orang mengenali Paduka Raja Loreng," jawab kancil merendah. "Berarti kamu tahu nyawamu dalam bahaya. Kenapa kau tidak mencoba lari?" tanya harimau penasaran. "Secepat dan segesit apapun hamba lari
hamba tahu tak akan bisa mengalahkan kecepatan dan kegesitan Paduka. Pasti akhirnya hamba akan tertangkap juga, apalagi dengan keadaan kaki hamba yang pincang ini, kata Kancil. Hahaha, benar-benar kau tak mungkin bisa mengalahkan kecepatanku. Tapi tidak asik kalau tidak tak main kejar-kejaran. Dulu aku mau kamu lari, dan nanti aku akan mengejarmu. Kalau cuma begitu saja, gak ada tantangannya sama sekali, pinta harimau. Kalau itu memang keinginan Paduka, hamba akan turuti. Tapi sebelumnya, jika boleh hamba minta satu permintaan, kata Kancil. Oh, silakan. Aku tak akan menolak permintaan hewan sepertimu yang sebentar lagi akan mati menjadi santapanmu. Memangnya kamu minta apa? Tanya harimau. Hamba hanya minta tolong pada Paduka. Cabutkan duri yang menancap di kaki belakang hamba, agar hamba bisa berlari dengan normal, pinta si Kancil. Hahaha, cuman itu. Baiklah, akan kucabutkan duri dari kakimu. Harimau pun kemudian menundukkan kepalanya di belakang Kancil untuk melihat duri yang menancap di kaki belakangnya. Tapi ketika harimau itu sudah menunduk sangat rendah, tiba-tiba si Kancil menendang dengan sekuat tenaga. Karena kejadian itu, si harimau pun berteriak kesakitan karena satu giginya patah. Dan si Kancil tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ketika harimau meraung-raung menahan sakit, secepat kilat Kancil berlari dan menghilang di balik semak-semak. Nah, mulai hari itulah perseteruan antara
dimulai harimau yang merasa harga dirinya diinjak-injak oleh kancil, menyimpan dendam yang terus ditahan. Oke, udah selesai deh bacanya Cici. Nah, ini sama nih. Tadi lah si Blue Band nih tadi baca kan kancil juga. Kancil yang pintar, yang cerdik. Nah, tadi Cici baca yang kancil kancil juga. Cuman ya Cici melawan ini harimau. Cici melawan kancilnya itu melawan harimau. Kalau Blue Band melawan serigala. Nah, di sini sama ceritanya kayak tadi. Kalau di sini karena si serigalanya yang serakah. Nah, di sini si harimaunya merasa hebat, merasa kuat, merasa paling besar, raja hutan, penguasa. Tapi dia kalah oleh si kancil yang cerdik. Si kancil bisa mengelabui si harimau. Akhirnya si harimau kalah kan? Nah, jadi kalian jangan takut juga. Walaupun kalian masih kecil, kalian jangan takut sama yang udah besar. Kalau memang ada yang ngebully, kalau memang yang ada yang lain, pakailah akal untuk melawannya. Ya, bisa dilaporin kalau di sekolah bisa laporin ke guru. Ya, jadi jangan diem aja ya. Oke? Jadi hari ini cukup dulu baca ceritanya. Dua buku ini, si kancil, sama-sama si kancil melawan serigala dan si kancil melawan harimau. Kita lanjut lagi besok ya, baca buku selanjutnya. Kira-kira besok siapa yang baca ya, Cici? Mungkin si Lala kali yang baca ya? Iya, sama Mangki. Oh iya, si Lala sama Mangki besok. Ya? Oke Iya. deh kalau gitu. Makasih ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya ya. Sampai warna abu-abu. Dadah. 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 Dadah.